sosialisasi surat edaran rektor mengenai program pengembangan akademik mahasiswa (PPAM) sebagai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang berbahagia, izinkan saya, Wicas Aziziah, selaku MC untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi, yang ketiga sesi tanya dan jawab, yang keempat adalah penutup. Dan sebelum memulai acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya merupakan inti dari acara pada hari ini, yaitu sosialisasi surat edaran rektor mengenai program pengembangan akademik mahasiswa PPAM sebagai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang akan disampaikan oleh Bapak Galang Surya Gumilang, Magister Pendidikan. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Wicas Aziziah selaku MC. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa? Sudah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya hari ini saya hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor terkait dengan peraturan Rektor tentang pedoman atau pengembangan akademik mahasiswa atau PPAM sebagai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UNP Kediri. Jadi untuk pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka, UNP sudah memiliki peraturan rektor yang akan saya sampaikan. Ya. Jadi peraturan rektor ini sebagai landasan atau dasar untuk pelaksanaan MBKM di UNP Kediri. Ya. Langsung saja saya akan sharing peraturan rektornya. Tadi sudah saya sampaikan di grup dosen penasihat akademik serta di grup Himaprodi. Ya, jadi silakan jika perlu digali atau perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Tentunya jika saya tidak bisa menjawab, ya nanti saya sampaikan ke pimpinan agar di cross check ya. Jadi saya akan sampaikan dulu atau saya share materinya hari ini tentang peraturan rektor. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa? Ini masih proses ya? Sudah, Pak. Oke, saya besarkan ya. Nah ini adalah file peraturan rektor nomor 0541-A-UNPKD-Romawi 7-2020 tentang program pengembangan akademik mahasiswa atau PPAM. Ini nanti untuk menimbang, mengingat dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Memang sebagai dasar itu pastinya ada undang-undang terkait dengan sistem pendidikan nasional, undang-undang yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira sudah komplit disampaikan di sini. Ini terkait dengan menetapkan peraturan rektor UNP Kediri tentang program pengembangan akademik mahasiswa. Selanjutnya ini sudah ditetapkan, sudah ditandatangani ya. Nah, selanjutnya, ini PPAM bab 1 ketentuan umum. Ini lampirannya sesuai dengan surat tadi ya, atau peraturan yang di atas. Yang pertama adalah bab 1 ketentuan umum pasal 1 pengertian. Nah, ini pengertian secara umum ya.
teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen nanti bisa dibaca nggih. Nah, ini saya langsung ke poin 7 nomor 7 ya. Kampus Merdeka adalah bentuk otonomi UNP Kediri dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan taat asas dalam melaksanakan penjaminan mutu eksternal berdasarkan capaian kinerja dan evaluasi akademik secara berkala. Jadi memang peraturan rektor ini adalah MBKM-nya UNP Kediri. Jadi sudah ada dasarnya. Merdeka Belajar adalah bentuk otonomi UNP Kediri dalam mengelola hak belajar mahasiswa jenjang diploma dan sarjana untuk melaksanakan program pengembangan akademik berdasarkan prinsip rekognisi akademik dan relevansi dengan kurikulum program studi mahasiswa pengusul. Ini juga masih ada kaitannya dengan kaitannya dengan peraturan rektor terkait dengan rekognisi akademik yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Ini 9 magang di industri adalah rangkaian aktivitas belajar mahasiswa yang dilaksanakan di perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintahan maupun institusi rintisan atau startup, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan kompetensi tertentu di bawah bimbingan dosen dan praktisi dari industri. Ya, jadi tentunya juga mahasiswa BK bisa ya daftar di atau magang di industri, tapi ya harus pastinya juga mungkin bisa dipilih nanti ya, karena memang untuk magang di industri ini kita dari prodi menunggu informasi dari pimpinan, biasa dibuka bulan pertengahan tahun ya, sekitar bulan Juli Agustus ya. Nah, jadi saya kira bisa, karena kemarin dari Prodi BK UNP Kediri sudah sharing session terkait kurikulum dengan Prodi BK Unikama atau Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dari Prodi BK Unikama ternyata ada mahasiswa itu yang diterima di industri kalau nggak salah industri informatika. Otomatis kan itu juga membuat bangga ya, karena ternyata dosen mahasiswa BK itu bukan hanya yang dipelajari hanya bidang BK saja, tapi juga dia punya bakat di informatika. Kalau kemarin sharing session dari Prodi BK Unikama seperti itu, ada mahasiswanya dari Prodi BK Unikama itu keterima magang di industri. Selanjutnya nomor 10, Bina Desa adalah program sosial yang bersifat multidisiplin yang dilaksanakan mahasiswa di desa binaan sesuai dengan rekomendasi universitas atau pemerintah daerah di bawah bimbingan dosen dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan desa pada bidang ekonomi rakyat, infrastruktur, pendidikan, dan budaya. Ini termasuk bagian dari KKNT. Kalau di dalam Merdeka Belajar itu ada program yang namanya KKNT, Kuliah Kerja Nyata Tematik. Dan program KKNT ini juga sama dengan program KKN reguler dari kampus. Kalau dari kampus itu KKN tematik Posdaya. Posdaya itu singkatan dari Pos Pemberdayaan Masyarakat. Ya, tentunya masyarakat desa ya, karena rata-rata juga atau selama ini juga KKN-nya juga di desa. Pertukaran mahasiswa, nomor 11, pertukaran mahasiswa adalah aktivitas belajar mahasiswa di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh kementerian dalam bentuk pengambilan kelas kuliah, kursus, praktikum, proyek pengembangan, dan riset. Ini untuk pertukaran mahasiswa, ini Prodi BK UNP Kediri masih uji coba ya dengan Prodi PG PAUD UNP Kediri ya. Ya harapannya nanti bisa bertukar mahasiswa atau istilahnya kalau dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu transfer kredit dengan di luar Prodi BK UNP Kediri, artinya di luar kampus ya. Ya harapannya seperti itu nanti. Terus nomor 12, penelitian adalah program terstruktur mahasiswa dalam melaksanakan riset secara sistematik bidang sains maupun sosial humaniora. Nah, BK itu masuk bidang sosial humaniora yang dilaksanakan di bawah bimbingan dosen atau peneliti mitra
di lembaga riset di bawah kementerian atau perguruan tinggi mitra. Nah, ini juga masih mencari mitra yang sekiranya bisa berkoordinasi dengan Prodi BK UNP Kediri. Tentunya juga Prodi BK UNP Kediri meminta bantuan dari pimpinan, dekan dan wakil rektor 1 untuk men-tracing lembaga penelitian yang nantinya bisa bekerja sama dengan Prodi BK UNP Kediri untuk moda Merdeka Belajar riset atau penelitian. Wirausaha. Nomor 13, wirausaha adalah aktivitas belajar mahasiswa dalam bentuk mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri di bawah bimbingan dosen dan atau praktisi yang sesuai dengan bidangnya, yang dimulai sejak perencanaan hingga mampu menunjukkan kecenderungan peningkatan permintaan dan dalam kurun waktu minimal 6 bulan terakhir. Jadi ada juga moda wirausaha atau kewirausahaan. Selanjutnya, ini studi independen adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk penelitian dan pengembangan R&D (Research and Development) yang dibimbing oleh tim dosen untuk menghasilkan sebuah produk (teknologi berbasis STEM atau rekayasa sosial maupun inovasi yang dijalankan untuk menjadi pelengkap kurikulum universitas. Ya, jadi studi independen ini dari dikti ya, skemanya dari dikti dan biasanya dari wakil rektor 1 juga woro-woro yang kemarin sudah saya sampaikan di grup dosen wali itu ada untuk pembukaan studi independen. Nomor 15 adalah proyek kemanusiaan adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk kegiatan sosial yang terstruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah, atau lembaga kemanusiaan lainnya dalam mengatasi masalah kemanusiaan akibat kebencanaan. Jadi proyek kemanusiaan ini difokuskan ke itu tadi, kegiatan sosial yang terstruktur. Terstruktur itu pastinya ya tercatat ya. Jadi bukan hanya sekedar terjun ke masyarakat tapi tidak ada program, jadi harus terstruktur. Nah, ini juga pastinya juga untuk mengatasi masalah kemanusiaan akibat kebencanaan. Kebencanaan itu tentunya bukan hanya bencana alam saja sih, tapi kayak mungkin bencana buta aksara, mungkin bencana kayak mungkin di suatu desa sekitar itu ada problem terkait dengan pernikahan dini, mungkin dari anak-anaknya di daerah desa itu tidak ada yang sekolah, melainkan menikah dini, itu termasuk bagian dari proyek kemanusiaan. Salah satu contohnya itu. Asistensi mengajar di sekolah adalah program terstruktur mahasiswa di sekolah dengan bimbingan dosen dan guru untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas termasuk kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi juga ada moda asistensi mengajar. Tentunya dengan adanya moda ini bisa setara dengan PLP 2 atau magang 2. Selanjutnya pasal 2. Ini terkait dengan penjelasan UNP ya, nanti bisa dibaca sendiri. Langsung ke bab 2, program pengembangan akademik mahasiswa atau PPAM. Nah, ini pasal 3, definisi PPAM. PPAM atau program pengembangan akademik mahasiswa adalah rangkaian aktivitas mahasiswa yang terprogram dan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman belajar mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan, bakat, dan minat sehingga mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang lebih spesifik. Selamat datang bagi mahasiswa yang baru bergabung, monggo langsung bisa disimak nggih. Ya, saya lanjutkan. Nomor 2 adalah kompetensi spesifik yang dimaksud dari pasal 3 ayat 1 adalah tercapainya capaian pembelajaran tambahan yang mendukung capaian pembelajaran lulusan
program studi sehingga menghasilkan sikap, pengetahuan, keterampilan mahasiswa yang lebih holistik, multidisipliner, dan mengedepankan keterampilan kecakapan abad 21 dalam kurung komunikasi, kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Ya. Itu adalah definisi PPAM. Langsung ke pasal 4. Nah ini, ruang lingkup PPAM. Jenis kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai PPAM dan dapat diprogram oleh mahasiswa adalah yang pertama atau poin A adalah magang di industri. Ya. Poin B adalah bina desa atau tadi yang saya sampaikan KKNT ya, KKNT. Yang ketiga adalah pertukaran mahasiswa atau transfer kredit. Tentunya yang ditransfer kreditkan itu adalah mata kuliah. Dan mata kuliah itu juga harus ada kesepakatan antara prodi asal dan prodi mitra. Ya. Poin D adalah penelitian atau riset. Poin E adalah wirausaha. Poin F adalah studi independen. Poin G adalah proyek kemanusiaan dan poin H adalah asistensi mengajar di sekolah atau di satuan pendidikan. Nomor 2, kegiatan selain yang telah disebutkan pada pasal 4 ayat 1 dapat disetujui oleh universitas melalui UPPS. UPPS itu adalah fakultas. Jika kegiatan yang diusulkan minimal memenuhi tiga unsur berikut. Poin A adalah dilaksanakan di instansi yang berkaitan langsung dengan kompetensi bidang lulusan kerja. Poin B adalah dibimbing oleh praktisi atau pakar yang sesuai dengan bidang keilmuan. Poin C adalah aktivitas belajar yang diprogramkan yang dapat direkognisi sehingga ekuivalensi yang dicapai relevan dengan kurikulum mahasiswa. Poin D adalah aktivitas belajar yang diprogramkan bersifat multidisipliner, kontekstual, menekankan interaksi sosial, memberdayakan keterampilan abad 21 dan manajemen diri. Langsung lanjut ke nomor 3 adalah persetujuan sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh universitas melalui UPPS atau fakultas berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi terhadap dokumen usulan PPAM. Tahapan PPAM terdiri atas yang pertama adalah atau poin adalah sosialisasi. Sebenarnya ini PPAM ini sudah disosialisasikan oleh Wakil Rektor 1 ya, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu dengan mengundang pemateri dari Dikti ya kalau nggak salah. Saya pernah kalau nggak salah 3 minggu yang lalu. Tapi ya intinya akan lebih afdol kalau langsung yang perlu disosialisasikan itu adalah langsung peraturan. Karena memang dasarnya ya adalah ini. Poin B adalah penyusunan dokumen usulan ya ini prodi ya yang mengerjakan. Poin C adalah penilaian usulan PPAM melalui dosen wali atau dosen penasihat akademik. Poin D adalah penetapan hasil penilaian. Poin E adalah pelaksanaan PPAM. Poin F adalah rekognisi. Dan poin G adalah proses monitoring dan evaluasi. Tentunya terkait dengan penetapan dan penilaian usulan ini nanti akan dilaksanakan menjelang akhir kegiatan. Kalau misalkan kegiatannya itu transfer kredit atau pertukaran mahasiswa ya dinilai atau mahasiswa nyetor data hasil kegiatan itu ke prodi itu bisa pertengahan atau setelah UTS. Mohon maaf, maksud saya setelah UTS. Nomor 5 adalah sosialisasi PPAM kepada mahasiswa dapat dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa PKKMB. Ya, ini termasuk bagian dari sosialisasi karena semester kan baru berjalan 1 bulan ya, jadi masih tergolong PKKMB. Dan kegiatan akademik lainnya, sedangkan bagi dosen dapat dilaksanakan terjadwal oleh UPPS. Ya, ini memang harapannya juga dijadwal oleh UPPS atau fakultas ya. Jadi sosialisasi saya harap bukan
ya dari prodi mengharapkan juga bukan hanya satu atau dua kali saja, tapi terjadwal. Karena memang saya kira untuk Merdeka Belajar ini tergolong baru dan pastinya juga banyak perkembangan ya. Nomor 6 adalah penyusunan dokumen usulan PPAM dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen wali atau penasihat akademik secara cermat dengan mempertimbangkan aspek. Poin A adalah kemampuan akademik, bakat, dan minat mahasiswa. B. Kondisi fisik dan psikis mahasiswa. C. Daya dukungan internal lainnya yang diestimasi dapat mendukung kelancaran pelaksanaan PPAM. Poin D adalah kondisi dan situasi lingkungan instansi yang diajukan dalam usulan PPAM. Jadi PPAM ini tidak ada unsur pemaksaan ya. Jadi ya kalau mahasiswa pengen ngambil di prodi yang lain atau mungkin di universitas lain ya monggo. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Nomor 7 adalah penilaian usulan PPAM dilakukan oleh UPPS atau fakultas di bawah koordinasi universitas melalui wakil rektor bidang akademik atau wakil rektor 1. Nomor 8 adalah penetapan hasil penilaian dilakukan oleh universitas dengan memperhatikan aspek relevansi dan daya dukung. Yang pertama atau poin A adalah sumber daya manusia atau dosen pembimbing. Poin B adalah jalinan kerja sama dengan instansi yang diusulkan. Ini juga masih mencari banyak mitra ya prodi BKUNP Kediri. Poin C adalah proses monitoring dan evaluasi internal. Ya. Tentunya setiap kegiatan itu pasti ada MONEV, monitoring dan evaluasi. Poin 9 atau nomor 9 adalah pelaksanaan PPAM melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam proses. Poin A adalah pelaksanaan aktivitas PPAM. Poin B adalah pengarahan dan pendampingan aktivitas PPAM. Poin C adalah monitoring dan evaluasi internal. Poin D adalah rekognisi akademik terhadap aktivitas PPAM. Sebenarnya ini sudah terrealisasi di tahun 2020 ya. Ada 3 mahasiswa yang belajar di 3 universitas. Ya. Namanya adalah Mas Jackson dan Mbak Putri Aning Tias. Ya. 2 mahasiswa itu belajar yang pertama di IKIP Siliwangi, yang kedua di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang ketiga di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan itu bisa dari hasil belajarnya di universitas lain di luar UNP itu bisa direkognisi atau disetarakan dengan mata kuliah yang ada di program Prodi BK ya, atau Prodi BK UNP Kediri. Jadi simpel sih, itu yang jelas nanti tentunya ada informasi dari wakil rektor 1, nanti biasanya menjelang berarti setiap semester itu ada. Mungkin kalau untuk transfer kredit untuk semester ini masih belum banyak informasi ya kemungkinan di semester berikutnya ada. Untuk yang semester ini yang kebanyakan itu informasi dari Dikti terkait dengan studi independen. Atau yang terbaru ini ada pejuang muda ya yang kemarin disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 1, itu kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Kemendikbudristek. Jadi mencari sosok pejuang muda dari mahasiswa yang siap untuk diterjunkan untuk mengatasi permasalahan di lapangan. Tentunya kegiatan yang dilaksanakan atau skema dari Dikti itu juga mahasiswa terutama dapat biaya ya, dapat pembiayaan berupa uang saku, berupa transport dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Termasuk juga biaya hidup ya. Selanjutnya saya lanjutkan, nomor 9 poin B adalah pengarahan dan pendampingan aktivitas PPAM. Poin C adalah monitoring dan evaluasi internal. Poin D adalah rekognisi akademik terhadap PPAM. Nomor 10 adalah rekognisi akademik dilakukan secara bertahap pada akhir semester sesuai dengan hasil penetapan usulan PPAM oleh universitas dengan mengacu sepenuhnya pada peraturan rektor nomor 0336
titik 01 garis miring A garis miring UNPKD garis miring Romawi 4 garis miring 2020. Nah, untuk mungkin Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa yang kemarin tidak hadir di sosialisasi peraturan rektor terkait dengan rekognisi bisa menyimak di YouTube Prodi. Ya. Silakan searching Prodi BK UNPGRI Kediri, sudah ada di situ hasil dari sosialisasi peraturan rektor yang sebelumnya. Nomor 11 adalah monitoring dan evaluasi internal. Pelaksanaan PPM dilakukan oleh universitas terintegrasi dengan monitoring dan evaluasi akademik reguler oleh gugus dan unit penjamin mutu. Jadi memang tujuannya semua kegiatan itu tujuannya untuk mengetahui mutu dari suatu lembaga. Ya, tentunya terkait dengan penjaminan mutu ini ya istilah bertahap ya. Jadi untuk meningkatkan budaya mutu itu harus melalui beberapa proses, tentunya ya proses yang sangat panjang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan karena memang budaya mutu itu harus diawali dari keyakinan dan kesediaan. Selanjutnya, ini usulan PPAM, bab 3 usulan PPAM, pasal 5, ketentuan pengusul adalah, ini sama ya dengan rekognisi kemarin ya. Untuk yang pertama, nomor 1 adalah pengusul adalah mahasiswa aktif, tentunya mahasiswa aktif ini terdaftar di PD Dikti ya. Nomor 2 adalah usulan bersifat individu ya, namanya bersifat individu pastinya juga tidak kelompok ya kalau dilihat dari kalimatnya. Nomor 3 adalah tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran etika akademik maupun perundangan yang berlaku. Jadi tidak menerima sanksi ya. Sanksi itu sebenarnya ada banyak, termasuk sanksi plagiat itu juga termasuk bagian dari etika akademik. Tidak sedang dalam konflik kepentingan karya. Ya, ini maksudnya tidak ada masalah dalam karya yang akan atau mungkin tidak punya istilahnya masalah terhadap karya. Biasanya mengutip atau mungkin mengakui hasil karya orang lain itu termasuk bagian dari konflik kepentingan karya. Terus tidak sedang, telah menyelesaikan minimal 76 SKS dengan lulus mata kuliah wajib universitas, fakultas, dan dasar keilmuan program studi. Nomor 6 adalah memiliki indeks prestasi kumulatif 3,25, minimal 3,25. Nomor 7 adalah tidak memiliki nilai D dan E. Ya, tentunya tidak ada nilai D dan E di semester 1, 2, 3, 4. Karena memang untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu diproyeksikan untuk mulai semester 5, 6, 7, 8. Jadi untuk mulai tingkat 3 ya, yang sekarang berjalan ya. Jadi masih ada waktu, dan pastinya setiap semester ada informasi dari Wakil Rektor 1 terkait dengan Merdeka Belajar, baik itu skema dari dikti maupun non-dikti. Selanjutnya pasal 6, dokumen usulan PPAM. Langsung saja, poin A adalah kartu tanda mahasiswa atau KTM yang berlaku. Mungkin ada mahasiswa yang KTM-nya hilang atau mungkin belum rekaman, segera rekaman ya. Rekamannya di kantor Biro Administrasi Akademik. Karena juga penting ya KTM itu. B, transkrip nilai format penuh yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi. Ya, ini nanti bisa minta ke Bu Indah ya, transkrip nilai. Poin C adalah surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Ya, jadi ada surat keterangan sehat. Yang D adalah surat pernyataan bermateri 6.000 atau sekarang mungkin yang berlaku 10.000 ya. Tapi kalau di sini 6.000 saya kira tidak masalah karena peraturan rektor ini sudah menetapkan materinya 6.000. Dan 6.000 itu kalau nggak salah tetap masih ada sampai sekarang. Yang menyatakan bahwa data yang diajukan adalah benar.
Nomor 2 adalah kebenaran dokumen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 menjadi tanggung jawab mutlak pengusul. Nomor 3 adalah usulan disampaikan kepada UPPS atau fakultas sesuai dengan jadwal dan syarat yang telah ditetapkan oleh universitas. Jadi memang setiap semester itu ada usulan PPAM. Pasal 7, tim penilai dan pelaksanaan penilaian. Nomor 1, penilaian dilakukan oleh universitas melalui UPPS sesuai jadwal dan syarat yang telah ditetapkan oleh rektor ya, tentunya ditetapkan oleh wakil rektor 1. Nomor 2 adalah penilaian yang dilakukan sebaiknya mengacu pada peraturan rektor. Ya, ini peraturan rektor terkait dengan rekognisi ya, khususnya mempertimbangkan aspek relevansi dan rekognisi. Nomor 3 adalah penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri atas yang pertama atau poin A ada dekan, yang kedua poin B ada ketua program studi, yang ketiga atau poin C ada unit penjaminan mutu prodi, dan poin D adalah dosen wali atau dosen penasihat akademik. Jadi penilaian ada timnya ya. Nomor 4 adalah penilaian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian dokumen on desk yang dilanjutkan dengan penilaian dalam bentuk wawancara tidak terstruktur. Nomor 5, penilaian dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan universitas dengan menganut prinsip objektif, analitik, rasional, akuntabel, dan transparan. Nomor 6 adalah rubrik penilaian dikembangkan dan ditetapkan oleh universitas dengan mempertimbangkan saran dari tim penilai. Nomor 7, tim penilai berhak memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk memperbaiki usulan PPAM. Jadi jika ada yang tidak sesuai ya diperbaiki. Lanjut, nah ini. Nomor 8 adalah hasil penilaian disampaikan kepada universitas oleh tim paling lambat 2 hari kerja setelah dilakukan penilaian. Jadi istilahnya diplenokan juga sih. Nomor 9 adalah hasil penilaian ditetapkan universitas dalam bentuk surat tugas kepada mahasiswa dan dosen pembimbing yang disertai dengan deskripsi ringkas rekognisi akademik. Jadi ada dari semua usulan itu nanti akan ditetapkan oleh rektor melalui SK rektor yang ditandatangani oleh rektor. Oke. Bab 4, pelaksanaan dan pengelolaan PPAM. Pasal 8, pelaksanaan. Nomor 1, PPAM dilaksanakan setelah surat tugas diterbitkan oleh universitas. Jadi ini masih masih dalam tahap identifikasi ya. Jadi nanti pasti ada surat tugas yang ditetapkan oleh universitas. Nomor 2 adalah surat tugas menjadi dasar bagi unsur-unsur akademik untuk memberikan fasilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan di bawah koordinasi universitas. Jadi semua kegiatan itu dibuktikan dengan adanya surat tugas. Nomor 3 adalah jangka waktu pelaksanaan PPAM sesuai dengan hasil penilaian usulan PPAM yang telah ditetapkan. Nomor 4 adalah PPAM ini tidak boleh diikuti oleh mahasiswa yang sedang hamil, sudah menikah, dan sudah bekerja. Ya mungkin kalau apa yang tertera di sini ya mungkin biar tidak terlalu banyak kegiatan ya. Kalau mahasiswa yang hamil itu saya kira capek mungkin ya itu tadi terkuras ya, energinya. Nah, sudah menikah dan sudah bekerja itu terkait dengan PPAM yang tidak boleh diikuti. Poin B adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan di luar hasil penilaian usulan PPAM. Jadi lebih ke hasil penilaian yang di luar
hasil penilaian ini nanti juga tidak boleh diikuti. Karena memang PPAM ini juga pastinya ada informasi dari Wakil Rektor 1, juga nanti juga ada apa ya, semacam diskusi ya FGD dengan mitra. Ya, enaknya gimana? Jadi memang PPAM itu mahasiswa juga kalau misalkan ada mitra yang sudah ada ya harus manut, dalam artian kalau adanya ini ya diikuti. Tapi biasanya kalau di dikti itu lebih banyak skema ya. Tapi ya harus diseleksi dan berdaya saing tinggi kalau di dikti itu. Karena memang formasinya itu tidak terlalu banyak ya. Yang kemarin aja studi independen itu saya dapat dari info dari Wakil Rektor 1 itu setiap perusahaan itu menerimanya itu sedikit ya, tapi yang daftar itu ribuan ya. Jadi memang harus harus selektif ya. Selanjutnya, PPAM dinyatakan dibatalkan apabila mahasiswa untuk poin A melanggar peraturan perundang-undang hukum norma masyarakat. Biasanya kan contohnya ya untuk skema KKNT atau Bina Desa itu kan mahasiswa diterjunkan ke masyarakat di desa ya. Kalau misalkan di desa itu melanggar norma atau norma masyarakat atau hukum yang sudah ditetapkan di desa, otomatis ya dibatalkan, ditarik kembali mahasiswa yang bersangkutan. Poin B adalah melanggar etika akademik ya. Ini memang setiap kampus itu berbeda-beda ya etika akademiknya. Tapi kalau terkait dengan plagiat itu saya kira sama ya. Jika ketahuan melanggar etika akademik ya plagiasi, terus apalagi ya pemalsuan dan lain sebagainya itu nanti juga akan dibatalkan atau ditarik mahasiswa. C. Mengundurkan diri dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan ditempatkan di desa A, ternyata jauh dari lokasi atau tempat tinggal, otomatis itu nanti bisa mengundurkan diri atau setidaknya apa ya istilahnya melaporkan bahwa desa setempat atau desa yang ditempati untuk skema Merdeka Belajar KKNT itu jauh dari tempat tinggal. Poin D adalah meninggal dunia, itu yang dibatalkan. Selanjutnya, pasal 9, pengelolaan unsur akademik yang terlibat beserta tugas. Nomor 1, upaya untuk menjaga keberlangsungan dan mutu PPAM di lingkungan UNP Kediri. Universitas wajib memperhatikan poin A adalah penjaminan mutu terprogram, poin B aksesibilitas program bagi mahasiswa. Nomor 2 adalah mengacu pada pasal 9 ayat 1, PPAM wajib dikelola dengan melibatkan unsur-unsur akademik beserta tugasnya sebagai berikut. Wakil Rektor 1, bidang akademik, ya, memberikan fasilitas penetapan jadwal, syarat usulan, pengembangan formulir, rubrik penilaian PPAM, dan sosialisasi dan penetapan hasil penilaian usulan PPAM, dan pelaksanaan rekognisi akademik. Jadi semuanya sudah terjadwal dan terprogram oleh Wakil Rektor 1. Dan tenang saja bagi mahasiswa jika ada info atau skema-skema PPAM atau Merdeka Belajar dari luar kampus itu nanti akan disampaikan ke grup dan akan saya teruskan ke dosen penasehat akademik atau dosen wali agar mahasiswa tahu terkait dengan informasi PPAM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan memberikan fasilitas inisiasi beserta pengelolaan kerjasama dengan instansi yang diusulkan PPAM beserta surat perintah kerja SPK dan dalam penerbitan sertifikat atau piagam dari instansi mitra pelaksana PPAM. Jadi Wakil Rektor bidang kemahasiswaan atau Wakil Rektor 3 itu memberikan apa ya pengelolaan kerjasama ya. Jadi dikelola terkait dengan kerjasama dengan mitra.
Poin C adalah UPPS atau fakultas, memberikan fasilitas sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa, pelaksanaan penilaian usulan PPM dan rekognisi akademik. Jadi UPPS atau fakultas memberikan sosialisasi. Nah, tentunya ini juga langsung Prodi BK ya yang memberi sosialisasi ya. Poin D adalah ketua program studi memberikan fasilitas penilaian usulan PPM dan rekognisi ya. Jadi istilahnya itu konversi ya. Jadi hasil PPM itu nanti bisa dikonversikan di mata kuliah di semester 5, 6, 7, 8. Poin E adalah penjamin mutu memberikan fasilitas penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi program PPAM yang terintegrasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat fakultas dan prodi. Nah, ini juga kemarin sudah di launching sistem penjaminan mutu internal ya, terbaru. Jadi nanti sistem penjaminan mutu internal itu terpusat di sistem ya. Jadi sistem, dan yang bisa membuat laporan hanyalah penjamin mutu baik di fakultas maupun prodi atau setingkat universitas atau LPM PSDM ya kalau di universitas. Terus dosen wali atau dosen penasihat akademik memberikan fasilitas berupa pendampingan dalam penyusunan usulan PPAM. Jadi ini juga masih di data ya. Apalagi ini kan juga mau PTM ya. Sudah dipetakan PTM-nya nanti insya Allah setelah bersamaan dengan ini nanti akan ada pendampingan ya, dalam penyusunan usulan PPAM. BAA memberikan fasilitas berupa transaksi nilai dalam PDDikti hasil rekognisi akademik. Jadi Prodi bekerja sama dengan BAA untuk memfasilitasi transaksi nilai. Jadi misalkan ada mahasiswa yang sudah ikut atau pernah ikut KKNT, skema KKNT, kalau istilahnya itu KKN tematik di desa, atau pernah membantu di desa dalam artian memberdayakan masyarakat, dan itu dibuktikan dengan laporan, otomatis itu nanti saya kira bisa direkognisi setara KKN yang ada di kurikulum atau KKN yang sudah ditetapkan oleh universitas. Jadi mahasiswa nanti tinggal tidak perlu ikut KKN, jadi tinggal bayar KKN saja, tapi nilainya tetap bisa direkognisi. Poin H adalah BAU memberikan fasilitas dalam mengecek pemenuhan administrasi mahasiswa. Itu tadi, meskipun sudah direkognisi, katakanlah nilai KKN, oh ternyata ini bisa direkognisi untuk KKN. Otomatis ya tetap untuk administrasi pembayaran KKN tetap tetap bayar ya mahasiswa, karena memang nanti pastinya juga disalurkan atau didistribusikan untuk HR dosen pembimbing ya, dosen pembimbing tetap mendapatkan haknya berupa HR, karena meskipun sama halnya seperti skripsi, katakanlah hasil lomba direkognisi setara nilai atau setara skripsi, otomatis ya untuk memenuhi haknya dosen tetap mahasiswa harus membayar bimbingan skripsi dan ujian skripsi ya. Jadi sama seperti itu. Poin E adalah mahasiswa menyusun, melaksanakan, dan terlibat aktif dalam proses monitoring dan evaluasi PPAM. Tambahan, bab 5 tambahan, pasal 10, ketentuan yang belum diatur dalam keputusan rektor ini akan diputuskan melalui rapat koordinasi universitas. Jadi namanya peraturan rektor itu pasti ada seiring berjalannya waktu itu pasti ada pembaruan dan bahkan ada info baru terkait dengan PPAM atau Merdeka Belajar. Termasuk yang kemarin ada dari Lemhanas ya. Lemhanas itu Lembaga Pertahanan Nasional itu mengusulkan ke Dikti itu bagaimana kalau ada program bela negara, itu juga termasuk bagian dari PPAM atau Merdeka Belajar. Jadi kan istilahnya dari
itu tadi yang saya sampaikan, ada berapa, 7 atau 8 tadi ya, itu kan ada tambahan lagi termasuk bela negara, program bela negara, dan yang kemarin pejuang muda, ya itu kan juga termasuk bagian dari apa ya, eh, formasi baru atau tambahan baru terkait dengan skema PPAM atau Merdeka Belajar. Oke, sudah ditetapkan ya. Jadi memang ini adalah peraturan tentang PPAM. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, silakan. Baiklah, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menyalakan kamera dan mikrofonnya, serta menyebutkan nama. Tapi mohon maaf Pak Galang, sebelumnya mungkin di kolom chat sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Terima kasih dari Lutfi Kartika sudah bertanya kepada saya. Saya akan membacakan pertanyaannya ya. Perihal pengusulan ruang lingkup PPAM bagian pertukaran pelajar dan asistensi pengajaran di sekolah, apakah ada batasan wilayah dan instansi tertentu yang dituju? Ya, ini tentunya terkait dengan pertukaran pelajar dan asistensi pengajar di sekolah ini juga ada ibarat itu ada rapat dulu ya. Jadi istilahnya ada koordinasi awal pemilihan sekolah ya yang dijadikan untuk asistensi pengajaran serta pertukaran pelajar prodi mana yang sekiranya bisa bisa diajak untuk bekerja sama. Jadi memang ya prodi ya harus menentukan karena memang tidak semua lembaga itu cocok dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh prodi. Jadi seperti itu Mbak Lutfi Kartika ya. Terima kasih, ini juga termasuk bagian dari untuk melengkapi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Monggo jika ada pertanyaan lain, saya kembalikan ke Mbak Wicas selaku MC. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, apakah bisa ditutup Pak Galang? Saya tanya Pak. Oke, Bu Panca, monggo silakan. Ini agak banyak ya nanti yang saya tanyakan. Tadi pertanyaannya siapa Mbak Lutfi tadi terkait dengan lembaga yang akan bekerja sama. Ya, saya harapkan tentunya ini sudah ada MOU terlebih dahulu sebelum program ini di-launching. Bukan terbalik, siapa ada yang minat baru dicarikan lembaga, nanti tidak jalan ya Pak ya, ini hanya saran. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, karena ada ketentuan IPK berarti tidak semua mahasiswa punya kesempatan untuk PPAM ya, karena ada ketentuannya tadi IPK. Kemudian yang kedua, tersedia berbagai macam kegiatan PPKM mulai dari magang sampai dengan asistensi mengajar di sekolah. Nah, itu mahasiswa milih bebas, wah aku seriki, atau sudah ditentukan pilihannya oleh lembaga, minimal oleh prodi. Misalnya, untuk mahasiswa BK hanya bisa memilih pertukaran mahasiswa, magang, riset, kemudian bina desa
atau bebas, terserah mahasiswa mau milih apa. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, program ini berbayar enggak? Mahasiswa bayar apa tidak? Atau justru tadi katanya dapat apa namanya, insentif dari Dikti ya, atau dari mana, itu bagaimana, berbayar atau tidak? Yang keempat, pendamping dalam membuat usulan adalah dosen wali, katakanlah begitu, harus pengetahuan harus didampingi dosen wali. Nah, ketika mahasiswa sudah melakukan aktivitas PPAM itu, apakah yang mendampingi tetap dosen wali atau ada pendamping khusus, pendamping tersendiri? Karena apa? Contohnya ketika ambil studi independen, itu dikatakan di peraturan itu akan didampingi oleh tim dosen. Pemahaman saya berarti ada pendampingnya khusus. Dosen wali hanya mendampingi waktu menyusun proposal, waktu melakukan usulan. Nah, berikutnya terkait dengan asistensi mengajar. Nah, dalam asistensi mengajar, karena nanti PPAM ini kan direkognisi ya Pak, hasilnya akan bisa untuk rekognisi. Nah, ketika ikut asistensi mengajar, apakah hasilnya bisa direkognisi untuk PLP 1 dan 2? Karena apa? Di dalam peraturan itu juga ada ketentuan mahasiswa tidak sedang konflik karya atau konflik kepentingan. Misalnya sedang memprogram asistensi mengajar, memprogram PLP 1 atau PLP 2, lalu dia ingin ikut PPAM asistensi mengajar. Ini saya kira dua hal yang tumpang tindih ya. Kalau PLP itu kan namanya program akademik. Suka tidak suka, berapapun IPK-nya, itu memang kewajiban mahasiswa. Tapi kalau asistensi mengajar di sekolah, itu kan mahasiswa diberi pilihan untuk mengikuti PPAM. Nah, itu beberapa pertanyaan saya. Jadi tumpang tindih enggak asistensi mengajar dengan PLP 1-2? Kalau boleh usul, ya kalau memang dosen jadi pembimbing di dalam kegiatan PPAM, usul saja. Walaupun di peraturan sudah ada, harus ada juklak dan juknis. Terus terang Pak Galang, pengalaman semester kemarin, karena ketidaktahuan saya, diminta untuk asistensi, meminta mahasiswa. Jadi siapa yang disuruh asistensi mengajar? Nah, kan artinya yang kemarin itu pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan rektor. Karena apa? Mahasiswa tidak mengusulkan, dosennya yang ditanya siapa di mata kuliah ini yang akan diminta untuk asistensi mengajar. Nah, dan plus tidak ada juklak juknisnya. Saya waktu itu mahasiswa perwalian saya apa bukan, saya lupa. Tapi yang jelas tidak ada juklak juknisnya. Lalu apa yang harus saya lakukan dalam kegiatan tersebut? Ini pertanyaan saya sejak kemarin ya Pak Galang. Terima kasih. Sementara itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bu Ida. Panca. Terkait dengan pertanyaan Bu Panca ini memang dari ruang lingkup PPAM, ya, ini saya tampilkan lagi. Sebentar, saya tampilkan kembali.
Dan ini PPAM yang sudah ditetapkan adalah magang industri sampai asistensi pengajar di sekolah. Dan tentunya juga mahasiswa ya bebas, namanya Merdeka Belajar ya bebas untuk memilih. Ya. Ya. Jadi memang PPAM ini setiap semester itu pasti ada informasi dari Wakil Rektor 1 terkait dengan moda apa saja itu pasti ada. Termasuk studi independen ini juga kemarin ada, juga disosialisasikan oleh kampus ya. Jadi mahasiswa saya kira jika berminat bisa ikut moda yang ditetapkan oleh kampus ya. Termasuk magang di industri. Ada juga bukan hanya jurusan yang berbasis murni ya, katakanlah seperti TI, bukan hanya itu saja, tapi saya kira bisa BK juga bisa ya. Dan tentunya nanti kalau misalkan sudah ikut dari beberapa ini ya, misalkan ikut salah satu dari ini ya, pastinya nanti juga prodi akan merekognisi mata kuliah yang sesuai dengan apa yang diikuti selama PPAM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu tadi pertanyaannya. Selanjutnya saya lanjutkan ke asistensi mengajar di sekolah. Ya, tentunya untuk asistensi mengajar di sekolah ini juga Prodi BK sudah ada gambaran terkait dengan pelaksanaannya bagaimana. Kalau hasil sharing session dengan BK Unikama itu Prodi BK Unikama itu hasil asistensi pengajar di sekolah itu bisa direkognisi untuk mata kuliah PLP 2 karena memang kalau PLP 1 kan masih simulasi di kelas ya. Jadi kalau ke sekolahnya kan hanya observasi, tapi bisa direkognisi untuk PLP 2 atau magang 2. Beserta mata kuliah yang ada ya, katakanlah di kampus ya. Di sekolah itu ngapain saja? Katakanlah mengevaluasi program atau mensupervisi program, otomatis juga bisa direkognisi untuk mata kuliah evaluasi dan supervisi. Selain itu, di sekolah itu teman-teman mahasiswa itu kegiatannya apa saja? Katakanlah praktikum konseling individu. Nah, itu kan bisa direkognisi untuk mata kuliah praktikum konseling individu. Misalkan ada yang PLP, ada yang asistensi mengajar di SMK, otomatis bisa direkognisi untuk mata kuliah BK di sekolah kejuruan. Jadi itu saya kira bisa ya. Tentunya untuk gambaran secara umum ya bisa direkognisi secara termasuk PLP 2 itu nanti juga bisa direkognisi. Jadi teman-teman mahasiswa tinggal ikut aja. Nah, terkait dengan asistensi pengajaran ini juga ini masih dicari ya solusi ya terkait dengan bagaimana nanti agar tidak terjadi permasalahan ya di lapangan, karena memang kemarin ada beberapa prodi yang ada permasalahan karena asistensi mengajar di sekolah. Tentunya beda kalau PLP 1 2 kan universitas yang mengusulkan, tapi kalau asistensi mengajar di sekolah ini prodi yang membuat perjanjian atau MOU dengan sekolah, dan masih dicari solusi bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih. Tumpang tindihnya itu sebenarnya bukan terkait dengan pelaksanaan konversinya atau nanti di sekolah bagaimana, tapi ya terkait dengan HR. Ya, karena memang berbeda dengan PLP yang reguler, maksudnya yang sudah ada. Jadi ini masih ditemukan solusinya agar tidak terjadi permasalahan seperti itu. Jadi terkait dengan Merdeka Belajar ini, Prodi BK diasuh oleh Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, karena Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat hibah Center of Excellence ya
Dan ternyata ya itu tadi sudah ada gambaran bagaimana nanti pelaksanaannya terkait dengan ya nih asistensi mengajar bagaimana, nanti yang mata kuliah yang direkognisi apa saja, terus apa penelitian nanti bagaimana, terus mata kuliah yang bisa direkognisi apa saja. Ya kalau penelitian ya pastinya nanti bisa direkognisi setara dengan skripsi ya, karena memang berbasis riset. Terus pertukaran mahasiswa, bina desa nanti bisa direkognisi dengan mata kuliah KKN dan lain sebagainya. Jadi memang ya ini masih dikembangkan dari Prodi BK karena kemarin dapat hibah panduan dari Unikama dan panduannya itu sangat banyak ya, sangat banyak sudah rinci karena ya Prodi BK memaklumi kalau sana itu dapat hibah dan otomatis adanya hibah itu tujuannya untuk membuat beberapa panduan. Jadi seperti itu Bu Panca jawaban dari saya. Mahasiswa ya namanya kalau merdeka ya bisa memilih apa saja atau bisa memilih salah satu dari PPAM yang sudah disebutkan ya, termasuk yang kemarin pejuang muda itu saya kira juga termasuk alternatif untuk apa ya untuk mengasah bakat dan minat mahasiswa. Jadi tidak harus stagnan kuliah di kampus ya, tapi ya tergantung mahasiswa itu sendiri. Kalau pengen kuliah di kampus saja ya nggak masalah, maksudnya sesuai dengan kurikulum yang ada. Tapi kalau ingin ikut moda atau PPAM yang sudah ditetapkan ya nggak masalah ya. Memang tergantung dari mahasiswanya itu sendiri. Itu saja Bu Panca. Mungkin ada yang di Masih ada Pak itu siapa yang misalnya mahasiswa, Oh iya, siapa pendampingnya? Apakah ya dosen wali? Kalau dosen wali jelas mendampingi ketika membuat usulan. oh nggih. Terkait dengan studi independen ya, kalau studi independen yang disampaikan oleh sosialisasi dari kampus, memang ada tim dosen ya. Tim dosen itu bisa dari penjamin mutu dan yang tadi sudah saya sampaikan penjamin mutu dan dosen wali ya. Jadi tim dosen itu bisa dari penjamin mutu dan dosen wali. Karena memang kalau dosen untuk mengajukan program dari Dikti itu juga harus ada pembinaan dari mohon maaf mahasiswa yang mengajukan program dari Dikti itu juga harus ada pembinaan dari dosen tim dosen yang akan membimbing. Jadi itu Bu Panca. Ya sebenarnya prodi yang menentukan nanti untuk pembimbingnya bisa ya pastinya dari penjamin mutu karena memang ini arahnya juga untuk mengetahui sejauh mana program itu berjalan ya. Ya karena ya memang untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini harus banyak diuji cobakan. Uji cobakan paling tidak setiap semester ada satulah yang diuji cobakan. Itu memang dari komitmen dari kampus ya, paling tidak ada satu. Tapi ternyata setelah melihat dari Unikama kemarin, ternyata sudah banyak. Hampir semuanya itu diimplementasikan ya tergantung mahasiswa memilihnya yang mana. Oke. Itu saja Bu Panca. Iya Pak, terima kasih. Siap. Kalau saya sih lebih condong ya namanya seperti yang panjenengan katakan, namanya Merdeka Belajar ya jangan dibatasi sakarpe mahasiswa mau milih yang mana. Nah, cuma juklak juknisnya itu memang harus jelas ya, dan mahasiswa juga diingatkan karena ternyata tidak merdeka juga mahasiswa karena ada ketentuan IPK-nya harus minimal 3,25, berarti kan tidak merdeka juga, hanya mahasiswa tertentu yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Terima kasih Pak Galang, saya kembalikan Mbak Wicas. Oke, sami-sami Bu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Galang. Mungkin ada teman-teman lainnya yang ingin bertanya. Persilahkan. Boleh langsung menyalakan kamera dan mikrofonnya, serta menyebutkan nama
Atau boleh dituliskan di kolom komentar. Mungkin kiranya sudah tidak ada Bapak Galang, ataukah mungkin ini bisa diakhiri? Ya, mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa datang ke prodi menemui saya ya. Karena memang untuk sosialisasi ini saya kira juga kalau di era sekarang mendatangkan mahasiswa secara full di hall atau di kampus otomatis juga meskipun PPKM sudah selesai tapi saya kira masih dibatasi ya. Jadi ini adalah solusi terbaik untuk sosialisasi melalui Google Meet maupun Zoom. Ya nanti jika ada kiranya yang belum jelas bisa datang ke prodi karena memang terkait dengan Merdeka Belajar ini perlu pendekatan secara komprehensif dan terutama secara personal. Jika mungkin ada yang ingin mengetahui informasi secara komprehensif. Karena memang panduannya banyak ya. Dari Dikti itu ada banyak, jadi otomatis ya kalau misalkan ada senggang nanti mahasiswa mau bisa datang ke prodi. Itu saja Mbak Wicas, kalau mungkin tidak ada pertanyaan bisa ditutup. Baiklah, terima kasih Bapak Galang Surya Gumilang atas penyampaiannya mengenai sosialisasi peraturan rektor tentang program pengembangan akademik mahasiswa PPAM sebagai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Galang tadi dapat bermanfaat dan menjadikan paham baru bagi kita semuanya. Demikian serangkaian acara sosialisasi Surat Edaran Rektor mengenai program pengembangan akademik mahasiswa sebagai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Nusantara PGRI Kediri. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Wicas Aziziah yang bertugas sebagai MC, bertugas pamit undur diri dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih Mbak Wicas selaku MC.